Saya akan bacakan beberapa artikel soal perbandingan apa yang terjadi di penjara di luar Indonesia. Ada pula penjara Halden di Norwegia. Ini Norwegia memang kerap dibicarakan sebagai negara yang benar-benar memperhatikan hak warga negaranya, bahkan mereka yang harus menjalani masa tahanan di penjara. Salah satunya ini penjara Halden. Kalau dulunya ini terkesan tidak terurus, tapi di tahun 90-an pemerintah Norwegia ini mengubahnya jadi lebih manusiawi ya. Saya nggak pakai tanda kutip karena benar-benar manusiawi kalau kita lihat dari gambarnya. Ini ada fasilitasnya luar biasa, kemudian sampai-sampai ada kelas yoga, studio rekaman gitu. Mas Surya, saya nggak muluk-muluk untuk bertanya apakah ada kelas yoga gitu di lapas di Indonesia. Anda tersenyum ini tersenyum yang kayak nggak mungkin lah nih di sini yang basic saja tidak kita dapatkan gitu ya. Ini saya menduga dari senyuman Anda, Mas Surya. Iya, jadi gimana ya? Kita jauh ketinggalan gitu ya. Dimana di Belanda misalnya itu penjara-penjara sudah mulai kosong. Sedangkan di sini yang dilakukan untuk mengatasi overcrowding itu ruang kosongnya yang berkurang justru ya. Iya, di penjaranya makin kosong. Kalau di sini ruang kosongnya makin nggak ada, dan juga yang dilakukan justru menambah gedungnya, bukan mengatasi hulu dari permasalahan overcrowding ini gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat tadi ada kelas yoga segala macam ya. Kalau di sini masalah makan saja, masalah makan dan tidur aja itu persoalan, itu orang bisa ribut gara-gara makan, bisa berkelahi, bisa tonjok-tonjokan. Sorry saya potong, persoalan ini antara makanan minumannya tidak layak atau justru para napi ini harus berjuang bahkan untuk mendapatkan makanan dan minuman? Ya, di satu sisi makanannya juga kurang layak ya, nasi cadong itu. Nasi cadong itu ya dibuat asal aja gitu. Bahkan saya itu menggambarkan kalau dapat dagingnya sepotong itu kita bisa mengunyahnya 10 menit kayak karet bang gitu. Atau dapat ikan itu sisiknya tebal gitu, dagingnya dikit gitu, daging ikannya dikit. Nah, kemudian di nasi putihnya juga ada kerikil-kerikilnya. Tapi dengan kualitas seperti itu pun nasi cadong ya tidak mencukupi untuk para tahanan napi yang tidur di lorong gitu. Mereka harus antri dan kadang nggak cukup, kemudian saling berebut dan mengakibatkan. Ada berapa orang Mas Surya saat itu di sel yang sama dengan Mas Surya? Kalau di sel kami itu ada 9 sampai 10 lah gitu. Tapi kalau yang tinggal di lorong 9 sampai 10 orang dengan ukuran ruangan? Itu sebenarnya bisa dikatakan 3 kali 4,5 lah, tapi dijadikan 3 kamar. 3 kamar itu atasnya dikasih dak gitu lah. Oke, ini termasuk ada toilet di dalam selnya atau justru harus keluar? Ada di dalam? Ada toilet, ada kamar mandi di dalam. Walaupun ada kamar mandi umum atau kamar mandi bersama di luar. Kondisinya kayak apa, Mas, toiletnya ini? Ya toiletnya beda-beda sih ya. Kalau kami itu agak lebih baik dibandingkan toilet yang lain karena ada kamar seperti kamar yang pertama saya masuk itu yang di J5 itu dia sangat kecil sekali, dan untuk ukuran saya juga agak kesulitan untuk mandi di dalam. Saya suka mandi ke kamar mandi bersama gitu. Nah, saya lanjutkan tadi Mbak. Silakan. Itu jadi itu baru soal makanan dan minuman ya Pak. Nasi cadong dan air cadong itu. Belum lagi soal tidur. Tidur itu teman-teman yang tidak punya uang untuk sewa kamar ataupun bayar uang mingguan, mereka tidur di lorong. Kadang dengan seringnya dengan alas kardus gitu ya atau plastik gitu. Bahkan karena karena lorong itu penuh, banyak juga yang mereka yang tidur di tangga-tangga gitu, seperti kalau di Salemba itu di gedung tipe 7. Nah itu nanti subuh-subuh mereka pindah ke depan. Jadi kita membayangkan di negeri-negeri maju sekarang ini, di Eropa, di Swedia atau di Belanda sekarang ini orang mendapatkan fasilitas yang layak gitu ya, karena konsep dari pemasyarakatan itu adalah pembinaan gitu.
Tapi di sini kehidupannya makin keras gitu di dalam penjara. Ya. Sehingga jangan heran kalau di dalam penjara ilmunya makin apa. Tadinya sekedar masalah penggunaan narkoba gitu, kemudian dia menjadi lengkap, menjadi bagaimana jadi kurir ataupun kaki gitu ya, ataupun kuda istilahnya, ataupun misalnya jadi copet ataupun macam-macam lah gitu. Itu kita akan temukan di dalam penjara permasalahan-permasalahan tersebut. Selain juga banyak orang yang orang tahanan-tahanan atau napi yang kemudian meningkatkan skillsnya di dalam penjara dengan bongkar karena semua orang di dalam itu harus punya kebisaan atau harus punya uang gitu, Mas Surya? Ya kalau enggak mau hidup bagaimana, Mbak? Jumlah kami saja yang untuk berempati terhadap yang tidur di lorong ya kita harus jangan ngambil makanan nasi cadong gitu. Kita beli di kantin. Tapi kan itu bagi teman-teman yang punya bantuan dari keluarganya ya. Tapi bagi mereka yang tidak punya, akhirnya macam-macam untuk bisa bertahan hidup. Ada yang mendaftar menjadi tamping kebersihan, tamping pramuka, tamping dapur, tamping listrik, macam-macam. Nah, tapi ada juga yang kemudian jadi tukang pijit atau reparasi handphone ataupun jadi pengurus. Ataupun bahkan ada yang jadi... Padahal handphone nggak boleh ada di penjara harusnya ya, Mas ya? Dalam lapas harusnya tidak ada komunikasi ya? Iya, tapi kan mereka harus hidup gitu kan. Mereka harus hidup. Jadi kenapa? Karena gimana makannya? Gimana minumnya? Okay. Makan minum pada akhirnya itu dengan keterbatasan jumlah makanan ya dan minuman. Pada akhirnya kita harus beli di koperasi-koperasi gitu. Okay. Dan itu yang kita lihat adalah cari penghidupan yang kecil ya, tapi ada juga yang besar-besar seperti bikin apotek gitu ya. Istilah apotek itu ini yang Anda lihat ya, yang ada di sel Anda ya berarti ya? Ya, yang dari sel saya itu di atas kepala saya itu apotek. Apotek tanda kutip ya, Mas ya? Ya, apotek tanda kutip itu jual beli dan pemakaian sabu di tempat. Atau juga istilahnya bisnis TF. Bisnis TF itu ya transfer uang gitu supaya kita bisa beli makanan, kita bisa beli rokok segala macam. Ini artinya menerima kiriman uang dari keluarga atau dari pihak luar untuk napi di dalam. Iya. Mas Surya, maaf saya potong dulu. Apa akibatnya kalau mereka yang tidak bisa mengikuti culture-nya atau tidak mampu karena memang tidak bisa membayar secara finansial di dalam penjara? Kita akan bahas usai jeda. Jadi ibu-ibu ini banyak yang melahirkan di toilet atau di gang gitu-gitu. Ada yang seperti itu.